Berani mengintip wanita milikku. Kamu berani sekali ya. Kalau kamu begitu, aku akan penuhi keinginanmu. Ah, pria, aku mau pria. Para wanita ini, setidaknya 3 tahun tidak. Kamu. Main yang seru ya. Pergi. Jangan. Pergi. Jangan. Ah. Jangan. Jangan. Xiao Yu, di kehidupan ini aku hanya seorang kurir tak berdaya. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membalas dengan setimpal. Kakak, cabut selang oksigennya. Kok lama banget sih? Aku ternyata kembali ke 10 tahun lalu. Terlahir kembali sebagai adik musuhku, Xiao Yu. Xiao Yu, aku lawan kamu sampai mati. Sayang, aku kasih kamu sekarang. Di kehidupan ini, aku akan main-main dengan kalian. Nyonya, si anak kedua melarang masuk. Pergi. Dia cuma anak kecil yang baru bangun. Apa pantas disebut tuan muda? Malu-malu apa sih? Belum pernah lihat yang sebesar ini? Shawang, jaga mulutmu. Kakak ipar yang seksi begini. Disia-siakan di atas Xiao Yu yang tak berguna itu. Sayang sekali. Kalau ada kesempatan, aku ajak kakak ipar minum susu. Kamu. Xiaowang. Aku akan habisai kamu, aku. Kamu cuma anak haram. Pantas marah di hadapanku? Ah. Ingat, aku adalah keturunan sah keluarga Xiao, dan satu-satunya tuan muda. Barony. Ah. Sudah ingat? Panggil aku apa? Ah. Tuan muda. Xiao Yu, semua yang kamu miliki akan kurebut satu persatu. Ingat baik-baik. Mulai hari ini, hanya ada satu tuan muda di keluarga Xiao. Siapa yang salah sebut lagi? Tanggung sendiri akibatnya. Siapa setuju? Siapa menolak? Aku menolak. Menurut rencana, kalau aku sudah tiada, Song Ni akan menghubungi Song Dongdong. Datang rebut harta warisan. Sayangnya, aku masih ada. Akan membuatmu dengan hormat menyerahkan apa yang kuinginkan. Si imut ini kok belum mati ya? Dong dong. Jangan coba dekat-dekat. Kalian berdua sudah janji. Dia akan mati di Mount Hengkenten. Begitu orangnya mati, adikku bisa mewarisi hartanya. Sekarang dia masih hidup. Masih mau nggak tiket masuk lelang Longteng? Bukan, dong dong. Jangan coba akrab. Sekarang cuma 2 pilihan. 1, bikin dia mati. Separuh harta keluarga Sikh untukku. Kalau nggak, tunggu aja bangkrut. Anjing pakai kalung, sok jadi majikan. Si pendek gebrot. Keluarga Xiao adalah keluarga nomor 1 di Yunzhou. Kalian cuma cabang kecil dari keluarga Song di Jingdu. Berani-beraninya bikin onar di sini. Belum lagi dana kalian bermasalah. Aku orang gubernur. Berani-beraninya kau makiku. Makimu? Aku malah mau pukul kau. Dengar-dengar, bisnismu di Asia Tenggara lumayan ya. Buka pabrik tepung di Gunung Rau. Beneran nggak? Tunggu. Kau tahu APA? Kabar bahwa keluarga Song terlibat bisnis ilegal. Ternyata benar. Asal aku dilelang. Dapat tanah itu, dalam 3 hari, langsung cair 5 miliar. 2 pilihan. Pertama, dengan hormat. Serahkan undangan lelang padaku. Kedua, reinkarnasi jadi manusia baru. Hitungan 3 detik. 3. Di belakangku ada Gubernur Yunzhou.
Coba aja lapor. Gubernur lebih besar dari hukum? 2. Bahkan kalau ku beri undangan, keluarga Xiao, kau bisa putuskan? 1. Halo, aku mau lapor. Ya sudah ku beri. Ini caramu mempersembahkan harta padaku? Memang anjing yang patuh dan penurut. Tapi aku nggak laporkanmu hari ini, bukan berarti nanti nggak. Kau harus lebih buat aku senang, baru bisa hidup lebih lama. Mengerti? Xiao Wang, meski kau dapat undangan, musuhi keluarga Song. Lelang itu akan jadi hari kematianmu. Kakak sepupu, keluarga Xiao, akan hancur di tangannya. Belum tentu. Kakak, dia musuhi gubernur, pasti akan seret aku dan keluarga Song. Aku mau cerai. Cerai? Kau sudah nikah denganku, jadi orangku. Mau kebebasan? Beli pakai uang. Mau uang? Aku kasih kau 1 perusahaan. Perusahaan investasi Xiao, terus rugi. Dia pasti ingin menyerahkan masalah panas ini ke saya. Tapi bagi saya yang terlahir kembali, perusahaan investasi adalah hal terbaik untuk menghasilkan uang. Perusahaan investasi Xiao. Cocok banget buat kamu. Hahaha, kakak ipar. Jangan sampai menyesal ya. Tanda tangani. Kakak ipar, kenapa kamu dan Xiao Yu suka banget ngasih hadiah ke saya? Jangan banyak omong, cepat tanda tangani kalau mau pinter. Lelang akan segera dimulai sebentar lagi. Tanda tangan. Terima kasih kakak ipar, telah memberiku perusahaan senilai $1 miliar. $1 miliar? Sekarang saya adalah manajer umum perusahaan investasi ini. Hari ini adalah tanggal jatuh tempo pinjaman, saya lihat bagaimana kamu akan mengatasinya. Bukannya masih ada 3 juta di rekening? 2,9 juta untuk beli saham Rara Air Timur. Dan beli klub striptease Fengma. Kamu gila ya? Habiskan 3 juta untuk beli saham sampah yang selama 10 tahun. Hanya turun tidak pernah naik. Aku lihat kamu bagaimana nanti menghadapi Tuan Xiao. Kakak ipar, tidak ada sampah yang selamanya, hanya kesempatan yang diberikan oleh takdir. Tentang masalah saham ini, kita ada kesempatan. Bahas lebih dalam lagi nanti. Ayo, ikut aku ke lelang. Meskipun sudah cerai, kamu masih asisten pribadi saya. Ayo. Bahkan kalau saya jadi asisten pribadi MU, saya tidak akan pernah berubah pikiran. Sekarang seluruh Yun Sou sudah tahu. Kamu telah menyinggung gubernur dan keluarga Song. Mereka semua datang sini untuk lihat bagaimana kamu mati. Benarkah? Itu tidak terlalu menarik. Biar kita buat yang lebih seru. Lepaskan aku. Kamu beneran nih? Kalau Xiao Yu tahu, kamu akan menanggung akibatnya. Apa yang bisa Xiao Yu berikan untukmu? Saya juga bisa memberikannya. Yang tidak bisa Xiao Yu berikan, saya masih bisa memberikannya. Bukannya kamu suka. Lebih baik pertimbangkan baik-baik. Xiao Wang, aku tidak akan membiarkanmu. Xiao Wang. Xiao Wang, jangan terlalu kurang ajar. Aku anak tuan keluarga Xiao, menyentuh seorang wanita. Apa salahnya? Atau jangan-jangan, kakak ipar cemburu ya? Tinggal 1 jam lagi sebelum lelang dimulai. Kalau kamu buru-buru, saya bisa lebih cepat. Kamu masih berani bicara tentang lelang? Kita tadinya mau jual Tiana Beauty ke Dana. Sekarang semua uang sudah kamu pakai buat all-in ke 1 saham sampah. Aku mau lihat sampai mana. Akhirnya kamu akan dibuang ke laut dijadikan makanan ikan. Masih dipotong tangan dan kaki. Bagaimana jika aku bisa membuat keluarga Xiao kembali ke puncak? Kalau begitu aku akan pergi ke klubmu dan menarik telanjang. Kamu yang bilang loh. Sudah direkam semua kan? Kamu. Halo, namaku Song Yang Ran, aku tunanganmu. Aku nunggu kamu di ruang istirahat. Aku masih ada urusan. Kak Ipar, sampai jumpa nanti. Beijing Gan. Song Jie, bukankah ini kakaknya Song Dongdong? Keluarga Song ini benar-benar tidak bisa pergi begitu saja. Xiao Wang, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ini adalah lelang paling bergengsi di Provinsi Yunlong.
Bahkan teh yang kamu minum ini, harganya 3 juta per ons. Longjing kelas atas, apa yang bisa kamu beli di sini? Oh. Jangan kamu kesini, untuk menjual bedon dan menumpang orang besar? Keluar, aku tidak ada waktu dengar kamu ngoceh. Cih, siapa yang tidak tahu, keluarga Xiao sudah miskin, sampai harus menggadaikan rumah. Tuan muda ini justru, adalah pemberi utang terbesarmu. Jangan begitu setelah menatap. Orang bangsat song dong dong ITU. Kamu merasa punya kemampuan sedikit, kekuasaan gua. Luar dari apa yang kamu bayangkan. Banyak bicara. Ada orang? Manager. Hari ini gua lagi senang, Surya berlutut sekarang juga. Jilat sepatu gua bersih pakai lidah, urusan ini selesai. Kalau sampai sol sepatunya bersih juga, gua bisa saja. Kurangi sedikit bunganya, dengar nggak sampah? Cepat-cepat. Di depan gua juga berani ngaku tuan. Kamu benar-benar cari mati. Jua jam lagi. Kalau kamu tidak bisa bayar 2 miliar, aku akan buat kamu menjadi orang cacat tanpa anggota badan. Masukkan ke toilet dan pamer keliling di seluruh Yunzhou. Benarkah? Keluarga Song Yunzhou, semaonya ya? Halo Tuan Xiao. Halo. Kudengar pemilik sesungguhan dari Lelong Longteng kali ini adalah keluarga Song dari Kyoto. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, ini masalah manajemen kami. Kalian berdua, sekarang juga minta maaf ke tunangan saya. Sampai dia puas. Selain itu, mulai sekarang keluarga Song Yunzhou dikeluarkan dari silsilah keluarga Song, dihapuskan secara permanen dari perkumpulan Longteng. Xiao Wang, dari mana kamu dapat aktris ini? Itu teman sekamarmu yang lumpuh dulu? Malah dihapus permanen. Kamu putri keluarga Song dari Jingdu ya, Tuan Song kecil kami. Tapi dia adalah pewaris keluarga Song dari Yunzhou. Tunangan calon nyonya besar keluarga Song dari Jingdu. Status dan posisinya, orang rendahan seperti kalian tidak akan bisa bayangkan seumur hidup. Tunangan Song Yanran. Paling kamu juga nggak tahu, keluarga Song Jingdu kekayaannya setara negara. Selain Dewa Maut itu, gubernur aja harus hormat. Dan Nyonya Besar Song, dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Song Jingdu. Tapi Nyonya Song ini malah tertarik sama Jie Shao kita. Lucu. Wajahmu juga lumayan menarik. Kasih kesempatan melayaniku, kalau puas. Aku pertimbangkan bawa kamu ke Jingdu. Lain kali tanganmu putus. Satpam. Komandan Lu, Anda datang sendiri? Nyonya Besar datang langsung. Gubernur suruh aku jaga keamanan. Siapa yang ribet? Komandan. Ini senior gara-gara, Xiaowang yang owner, Meniraku. Masukin dia ke kandang anjing dulu, biar nggak ganggu Nyonya Besar. Cewek ini, aku yang urus. Lakukan seperti katamu, pergi. Kamu tangkap orang sembarangan tanpa tanya sebab. Jie Shao adalah calon tunangan pilihan Nyonya Besar. Nanti pasti jadi penguasa keluarga Song Jingdu. Hanya kata Jie Shao yang benar. Bawa pergi. Xiao Wang, ini namanya kemampuan. Aku injak wajahmu, kamu juga harus terima. Aksi. Tunggu. Nyo, gagah banget kau ya. Komandan bawahmu. Suruh aku melayani anjingnya. Posisi hamba hari ini, semua berkat Anda. Anda di mana sekarang? Saya segera sampai. 3 menit, gedung Longteng. Terlambat sedetik. Kepalamu sebagai gubernur yang bayar. Kurang ajar. Berani sebut nama gubernur langsung. Orang. Tutup mulut cewek ini. Masukin karung berisi anjing liar, gigit sampai mati. Komandan, si imut ini udah tidur di ranjang 10 tahun. Kita kasih dia hidup 3 menit lagi. Xiao Wang, aku mau lihat 3 menit. Enggak, semenit lagi, kalian mau acting gimana lagi, cewek? Kalau nggak ada yang dateng, kamu harus jadi guru, pramugari buat minta maaf. Gubernur Chen, Anda, Chayam, Moff Song. Kalian berdua, ini salah saya tidak tegas. Silakan hukum.
Ini Komandan Yunzhou. Dengan ini, kamu bisa panggil pasukan sesuka hati. Sumber daya dari berbagai daerah di Yunzhou. Anggap saja sebagai permintaan maafku. Tuan Gubernur, Anda tidak tahu, keluarga Xiao sudah lama bangkrut. Xiao Wang ini orangnya bodoh. Surat perintah Yunzhou, bahkan ayah hukum tidak punya hak memegangnya. Dia mana punya kualifikasi. Diam kau bodoh. Ayo, tangkap dia dan bawa pergi. Usir dari Yunzhou. Tuan Gubernur, Tuan Jie bilang, dia adalah tunangan nona besar. Tuan Jie, katakan sesuatu, Tuan Gubernur. Di antara keluarga kaya, harus memperhatikan tata krama dan hierarki. Anda begitu mengangkat kedua orang ini. Muka keluarga Song dari Yunzhou, kami mau ditaruh di mana? Jika Anda benar-benar ingin menghukum komandan militer, usir saja keluarga Song kami. Dari Yunzhou juga. Takutnya keluarga Song dari ibu kota, Anda tidak berani lawan. Baik. Batas waktu 3 hari untuk keluargamu Song dari Yunzhou. Minggir dari Yunzhou. APA. Sebarkan parent aku. 3 hari lagi jika masih ada satu orang Song. Pana. Ayo, bawa turun. Aku akan segera menghadap nona besar. Misalkan keluarga Song Yunzhou kami. Ibu kota tidak akan membiarkanmu. Nona Song, urusan antara kita. Sebaiknya dibicarakan secara pribadi. Sudah, kau pergi. Hal hari ini, jangan bocorkan. Nona besar, pangeran Yan. Turun. Tuan Gubernur, di dalam, benarkah nona besar? Song Jie, dia sangat menggemaskan. Sesuai perintah Pangeran Yan, sekarang aku akan membawa nona besar. Pulang dengan ikatan. Dia orang yang disukai Pangeran Yan. Perani kau sentija? Orang yang kusuruh kau cari. Ada kabarnya? Mohon ampun Tuan Gubernur, kasih waktu 3 hari. Kalau 3 hari tidak ketemu, hukuman penjara air sendiri. Selain itu, Selidiki juga Xiao Wang itu. Siapa? Tuan, nona besar Song sudah tiba di Yunzhou. Tanpa perintah Anda, bawahan tidak berani bertindak sembarangan padanya. Awasi dengan ketat saja. Keluarga Song ibu kota sekarang juga sudah lemah. Cekat APA. Yang penting, temukan dulu Ye Wang. Bunuh di tempat. Tuan, Ye Wang ini sudah hilang bertahun-tahun. Mungkin sudah jadi orang baik. Apa yang Anda khawatirkan? Kau tahu APA, begitu dia ditemukan Raja Dunia Bawah. Atau Song Yanran, posisiku tidak aman. Kalian juga ikut mati. Nona Song, antara kita, dari mana datangnya ikatan pertunangan? Tuan Xiao, maksud saya. Membatalkan tunangan, ya? Saya tidak keberatan. Bukan begitu. Saya datang ke Yunzhou untuk meminta Tuan Xiao segera menikah dengan saya. Benarkah rumor bahwa putra tertua keluarga Xiao bukan anak kandung? Dan Nyonya Xiao sudah hamil saat Tuan Xiao menikah masuk? Apakah rumor itu benar? Nona Song, saya ini sudah pernah menikah. Pantaskah saya dengan status Anda? Atau mungkin, saya punya latar belakang lain? Tuan Xiao, urusan ibu kota. Bukan hal yang bisa Anda selidiki dengan status Anda sekarang. Hari Anda tahu kebenarannya adalah hari kematian Anda. Menarik. Status yang bisa menjalin pernikahan dengan keluarga Song dari ibu kota. Itu pasti luar biasa. Tuan Xiao, tolong percayalah pada saya. Xiao Wang, kamu kemana? Kita hampir sampai di tanah yang kamu incar. Lelang akan segera dimulai. Soal pernikahan. Saya pertimbangkan dulu. Baik. Lelang hari ini ada beberapa aset Marquisian, layak untuk dikunjungi. Marquisian. Orang itu adalah penjahat terbesar dalam 100 tahun terakhir. Dialah yang 5 tahun kemudian membunuh Raja Ming, membuat dunia asalku. Rakyat sengsara. Tenang, meski keluarga Song belakangan ini ditekan keras keluarga Yan, tapi beberapa puluh juta masih bisa dikeluarkan. Kalau ada yang disuka, tawa saja. Anggap saja sebagai mas kawin untuk Tuan Xiao. Saya tidak mau menikah masuk. Aku punya banyak uang. Silakan. Semuanya, tanah seluas 10.000 MU di Desa Gang, Kota Zen, Yunzhou ini. Harga 5 juta. $10.000 MU cuma 5 juta? Potensinya tak terbatas. Cih, kelihatannya besar, tapi jauh dan terpencil, tanah sampah. Hanya orang bodoh yang akan war. Ternyata sesuai prediksinya. Sore ini akan ada kebijakan pengembangan baru, nilai tanah ini melonjak 1 miliar semalam. Orang Yunzhou takkan dapat info dalam seperti ini. 5,01 juta. Siapa ini? Miskin banget, cuma naik 10.000. Oh, si manis keluarga Xiao, pantas saja. 10 juta. Berani merebut barang dari Marquis? Cari mati.
Hebat Tuan Yan. 10 juta pertama. 10,01 juta. 10 tahun lagi, ini akan jadi kawasan Asia Pasifik. Kota super kelas 1 yang paling makmur, nilainya lebih dari 100 miliar. Keluarga Yan pasti tidak menyangka, akan ada orang yang merebut desa nelayan ini. Anak muda, desa nelayan ini sudah jadi incaran keluarga Yan kami. Berani melawan keluarga Yan, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan. Yang lain adalah orang dari Yan Bohu. Jangan berkonflik dengan dia. Hahaha 10.200.000. Tuan, di lelang lonteng dalam kota ada peraturannya. Setiap kali kenaikan harga harus lebih dari 1 juta. Peraturan? Apakah kamu tulis di dinding? Baiklah. Ikuti saja aturanmu, bukan cuma soal uang kan? Tidak masalah. 50 juta. Kamu mencari mati. Saya tawar 100 juta. Benar-benar keluarga Yan, 2 tahun ini. Setelah Raja Hantu mundur ke belakang layar, Yan Bohou adalah penguasa sebenarnya gedung ini, benar-benar banyak uang. Anak muda, kalau berani teruskan ikut tawar, di gedung ini belum ada orang yang berani. Melawan keluarga Yan kami. Baru saja tidak ada, sekarang ada. 200 juta. Kamu, 200 juta. Apakah orang ini gila? Memang, 200 juta itu sungguh gila. 300 juta. Tuan, tadi tidak ada orang yang menawar melawan Anda. Apakah tawaran Anda 100 juta atau 400 juta? Tidak masalah, 100, 200, 300 juta, semuanya sama saja. Tuan muda masih mau naikkan harga? Seluruh negeri tahu tentang desa nelayan ini. Informasi rahasia pengembangannya, kurang dari 3 orang yang tahu. Kami hanya bawa 9 juta. Dari mana sebenarnya anak muda ini berasal? 300 juta, 2 kali. Tunggu. Keluarga Xiao sekarang tidak punya uang sama sekali. Tuan, kami perlu memeriksa modal Anda. Anak muda, menurut peraturan perkumpulan lonteng, kalau kamu tidak punya uang, harus dipotong tangan dan kaki, lalu dimasukkan ke kandang anjing. Dijadikan makanan anjing. Pemeriksaan modal tidak masalah, tapi Tuan Yan ini. Apakah tidak perlu juga memeriksa modalnya? Wah wah wah. Keluarga yang saya punya banyak uang, sebaliknya kamu bocah manis ini. Baru bangun saja, sudah beli saham sampah senilai 3 juta. Masih berhutang 200 juta kepada keluarga Song. Siapa yang percaya kamu bisa mengeluarkan 300 juta? Jadi maksudnya, pemeriksaan modal cuma untuk saya saja? Tentu saja, kalau saya benar-benar bisa mengeluarkan 200 juta. Apa yang akan kamu lakukan? HMPH, kalau kamu benar-benar punya kemampuan itu, aku. Akan merangkak masak ke kandang anjing. Tuan yang jelas sangat kaya. Verifikasi aset pasti tidak masalah. Tapi untuk menghindari kesalahpahaman, sebaiknya kita verifikasi bersama-sama. Tuan Yan. Tuan Yan tentu saja tidak masalah. Xiao Wang, ambil kartunya. Iya, biarkan dia yang verifikasi dulu. Kalau asetnya tidak cukup, Aku juga tidak perlu ikut-ikutan, kan? PIN-nya 8 angka 8. wahahaha, cuma 50 sen? Hahaha. Benar-benar lucu sekali. Ayo sini. Masukkan beberapa ekor anjing lagi ke kandangnya. Hahaha. Bahan langka timur, setelah 10 tahun tertidur, saatnya bangkit. Ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratusan ribu, jutaan, miliaran, 50 miliar. Ya, dia punya 50 miliar? Tuan Xiao, sesuai perintahmu, semua saham bahan langka timur. Telah dijual, dananya sudah masuk. Peringkat Forbes Global telah diperbarui. Berdasarkan kekayaan bersih, Xiao Wang peringkat kedua. Siapa yang pertama? Kurang pengetahuan. Tentu saja Raja Dunia Bawah. Raja Dunia Bawah menaklukkan suku-suku di selatan, memperluas wilayah di utara, asetnya dihitung dalam miliaran. Xiao Wang sekaya apapun. Tidak sampai 1/10 kekayaan Raja Dunia Bawah. Sekarang, apakah aku sudah memenuhi syarat? Semuanya, ini adalah rumah tua Raja Dunia Bawah di Yunzhou. Penuh aura naga, harga lelang dasar 1 miliar. 10 miliar. Siapa yang berani tawar-menawar, mati. Cuma punya uang kotor sedikit, sombong apa? Maaf ya. Punya uang memang bisa sombong. Rani Butte Masala di Lelang Naga Terbang? Apakah kau ingin mengisi dengan senior keluarga di Yunzhou? Dan juga keluarga yang dari ibu kota? Bermusuhan denganku? Bukan cuma kamu, maksudku semua orang di sini. Pantas? $10 miliar yang kukatakan.
adalah untuk membeli lelang naga terbang. Nekat, lelang naga terbang adalah milik keluarga Song. Sekaya apapun kau, tidak akan bisa menyentuh keluarga Song. MC Wong, Sipat Saratikas yang menggina keluarga Song ini keluar. Lelang naga terbang memberi hormat kepada ketua baru. Mulai hari ini, lelang naga terbang berganti marga Xiao. Bawa kedua benda ini. Masukkan ke kandang anjing di depan pintu. Aku ingin semua orang di seluruh Yunzhou, bahkan seluruh negara. Semua mengerti. Aku, Xiao Wang, dua kata ini punya nilai emas yang tinggi. Paman Xiao tiba-tiba menelepon, bilang mau bagi harta warisan. Kelihatannya untuk kebaikanku. Tapi sebenarnya cuma takut Xiao Yu kalah dariku. Kamu sih imut-imut. Saham naik batas, logam tanah jarang naik nilai. Itu cuma keberuntunganmu aja. Siapa di Shenzhou Port yang nggak tahu, itu cuma lubang besar. Uangmu yang dikit itu, di sini, nggak bakal tahan 3 tahun. Mulut kakak ipar masih sekeras ini ya. Ayo kita adu. Siapa yang lebih keras? Lepesan, aku kakak keparmo. Kalau aku bisa bikin keluarga Xiao kembali ke puncak? Kalau gitu, aku akan ke klubmu, nari striptease. Kakak ipar. Kamu juga nggak mau suamimu tahu. Kamu bertaruh kayak gini sama orang lain, kan? Kakak ipar. Urusan kita dulu. Belum selesai. Gimana kalau kita selesaikan di sini aja? Xiao Wang, ini rumah keluarga Xiao. Kalau dilihat orang lain, gimana kamu mau tanggung jawab? Kamu cuma khawatir sama aku. Sepertinya, nggak nolak ya sama aku. Xiao Wang, aku kakak keparmo. Jangan keterlaluan. Ini aja udah keterlaluan? Tapi, aku nggak suka maksa. Kakak ipar, berani nggak bertaruh sama aku? Kalau tanah ini, sebulan lagi nggak naik harganya, perusahaan investasi aku kembalikan. Ditambah aku akan minta maaf sampai sujud di depan Xiao Yu si bajingan itu. Tapi, kalau kamu kalah, aku mau kamu berlutut dan minta padaku di depan Xiao Yu. Jadi asisten pribadiku selama 3 hari. Bangsat. Nyinggung keluarga Yan, nggak bakal lama hidupnya. Aku tunda beberapa hari lagi, bisa lihat dia mati dengan mata kepala sendiri. Kalau gitu, aku ganti taruhan yang lebih berharga. Apa? Wuji Freight, perusahaan yang paling cuan. Atas nama aku dan Xiao Yu. Nilai pasarnya 1 miliar. Hahaha. Kakak ipar, cuma 1 miliar aja. Kamu pikir aku peduli? Tapi karena kakak ipar suka. Ya udah gitu aja deh. Dia nggak tahu perusahaan Wuji Freight. Tapi Xiao Yu datang. Cuma butuh beberapa bukti kejahatan, Xiao Yu bisa mati. Xiao Yu, istrimu ini. Benar-benar asisten setiaku. Ibu muda, tuan besar silicon. Berdiri. Berdasarkan APA. Sudah kukatakan, di hadapanku, harus tahu aturan. Kembali ke tempatmu. Xiao Wang kau. Xiao Wang, Xiao Yu adalah kakak kandungmu, berkelahi di rumah. Sungguh tidak pantas, kakak kandung. Ibuku cuma melahirkanku seorang. Aku adalah penerus keluarga Xiao. Dia anak haram, pantas dibandingkan denganku. Xiao Wang, bikin ke caramel. Berbicara pada keluarga. Kepala keluarga, mulai hari ini aku Xiao Wang. Adalah tiang keluarga Xiao, bocah ingusan. Baru dapat uang sedikit, sudah besar kepala, HMPH. Memang keturunan ibumu, tak punya ambisi. Anjing tua, kalau dulu bukan karena kau membiarkan. Aku takkan mati sia-sia, kalian semua takkan luput. Aku ditunjuk langsung oleh kantor gubernur. Untuk tugas rahasia Pangeran Yan, Xiao Wang. Sekarang aku orang kantor gubernur. Kadang, status lebih berguna daripada uang. Anjing penjaga, berani bilang punya status. Siapa yang mau demi anak haram sepertimu? Menyentuhku yang kedua terkaya. Xiao Wang kau. Xiao Wang, Hari ini demi kakak ipar, aku maafkanmu. Kalau berani menggonggong lagi, kubunuh kau. Bicara serius.
Perusahaan hiburan keluarga kita rugi miliaran. Ini rencana investasi film tahun ini. Lihat, harus bagaimana. Media adalah bisnis utama keluarga Xiao, kalau dikuasai. Sama dengan kuasai opini publik. Harus aku dapatkan. Ayah, industri media sedang lesu, saranku. Jual perusahaan hiburan, ubah strategi investasi. Aku yang pimpin, masuk pasar properti. Ya ayah, Xiao Yu doktor keuangan. Dia ahli investasi. Ahli. Ahli menghamburkan harta. Xiao Wang, kalau tak bisa bicara, diam saja. Bermain untuk menghasilkan uang memang hanya permainan bagi segelintir orang. Kakak hanya melihat kemakmuran di depan mata di sektor properti. Mana bisa melihat krisis di masa depan? Camel. Berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk domestik dan efek hisap kota. 10 tahun lagi, industri properti pasti jadi lubang neraka, menurutku. Industri hiburan adalah masa depan 10 tahun ke depan. Kunci keluarga Xiao untuk bangkit kembali, era 5G akan segera tiba. Industri live streaming akan mengalami pertumbuhan fenomenal. Menjadi industri yang paling cepat menghasilkan uang dan paling menguntungkan. Masuk dengan modal. Itu sama saja dengan mengambil uang. Ini semua adalah hal yang terjadi di kehidupan sebelumnya, sayangnya. Hanya aku yang tahu. Kamu si manis, kamu paham investasi? Baru saja untung 5 miliar di saham, beli desa nelayan bobrok 300 juta. Gelontorin 2 miliar buat pembangunan, baru-baru ini habiskan 2 miliar lagi. Beli minyak mentah yang sudah turun setengah bulan. Xiao Wang, 5 miliar ada berapa nol? Kamu bisa hitung nggak? Ya ayah, Xiao Wang masih terlalu gegabah. Keluarga Xiao, lebih baik diserahkan ke Xiao Yu, lebih aman. Ayah, aku dan keluarga yang sudah negosiasi beberapa proyek. Urusan cari uang, biar aku yang urus, Xiao Wang. Jadilah pangeran santai saja, setelah 100 tahun. Aku yang akan menafkahinya. Kamu pantas? Kalau kalian gak terima, mari kita bertaruh, 5 menit lagi. Aku akan melipat gandakan asetku, jadi miliarder top dengan aset 10 miliar. Kalian, berani bertaruh? Ahahaha, 10 miliar? Bualan aja nggak segitunya, Xiao Wang. Kamu pikir kami sama kayak kamu, anak manis? Uangku, mau diapain ya terserah aku. Kalian cuma bilang berani atau enggak? Sudahlah, kita satu keluarga, investasi kamu gagal nggak ada yang nyalahin. Jual semua minyak mentahmu, balikin modal sebanyak mungkin. Serahkan uangnya ke Xiao Yu untuk dikelola. Nanti bagi hasilnya ke kamu tiap tahun. Hebat, aku cari uang. Kamu dengan beberapa kata langsung jadi milik Xiao Yu. Baik, aku terima taruhanmu, kalau aku kalah. Aku akan serahkan semua asetku ke kamu, dan setiap ketemu kamu, aku akan sujud dan membungkuk ke kamu. Uangmu yang sedikit itu aku nggak minat, kalau kamu kalah. Suruh kakak ipar rawat aku 3 hari, gimana? Xiao Wang, jangan meremehkan orang. Perusahaan kargo milikku, minimal bernilai 1 miliar. Kalau gitu aku tambah taruhannya, kalau kamu kalah. Aku akan meletakkan kakimu dan mengirimmu ke keluarga yang untuk meminta maaf. Kalau aku kalah, aku akan menelanjangi Lin Shooting. Dan mengirimnya ke ranjangmu. Baik. Sepakat. Waktunya habis. APA, omong kosong. Tidak mungkin. Xiao, ini benar-benar terjadi. Semua yang dilakukan, selama saya akan diletakkan sebagai bekas minyak produksi. Kedepannya akan menjadi pelabuhan terbesar di Asia Pasifik, harga tanah melonjak 50 kali lipat. Minyak mentah industri naik 10 kali lipat. Kakak, maukah kau sujud dulu padaku, atau mengirim kakak ipar? Keranjang dulu? Buruk, kira siap. Proyek lahan awalnya sudah dengan Tuan. Entah apa yang dipikirkan Tuan Muda. Dia merebut proyek menguntungkan ini dari tangan Tuan. Sekarang Yan Bohou sangat murka. Dia akan datang ke Yunzhou untuk meminta pertanggungjawaban. APA, anak durhaka. Meminta pertanggungjawaban? Jika aku mengendalikan semua media dalam negeri. Dia cuma seorang bohong, aku bisa menghancurkannya kapan saja. Menghancurkan nama baik keluarga Yan. Keluarga Yan mendapat dukungan penuh dari Kekaisaran Dongyang Raya. Mereka bahkan tamu kehormatan kaisar. Kau menyinggung keluarga Yan. Sama saja menantang seluruh Kekaisaran Dongyang Raya. Begitu Raja Neraka meninggal, seluruh Daxia akan menjadi milik Tuan Yan. Kau. Ini namanya tahu diri. Tidak seperti kau, si buta. Pasti akan ditumbangkan oleh samurai Kekaisaran Dongyang. Lepaskan. Lalu sampah-sampah ini, apa bisa dibandingkan dengan film impor Dongyang? Dari keluarga Yan, Resentful Poison. Divine Wolf adalah hit tak terduga tahun itu, langsung meledak saat rilis.
Juara box office dalam 10 tahun, dan sutradaranya punya koneksi kuat. Aku bisa memanfaatkannya untuk menjalin hubungan, masuk ke kalangan atas. Hancurkan para pengkhianat yang bekerja sama dengan musuh asing ini. Nah, sudah tahu perbedaannya? Aku sarankan kau keluarkan uangnya sekarang. Dan investasi bersama keluarga Yan. Tampil di hadapan orang Dongyang lebih awal. Tunggu sampai kekaisaran Dongyang benar-benar menyusup ke Daxia, keluarga Xiao, kita juga bisa dapat bagian lebih banyak. Divine Wolf. Aku pasti investasi. Melawan Dongyang Raya, sama saja bunuh diri. Kalian meragukanku? Aku adalah kepala keluarga Xiao. Mulai sekarang, akulah. Xiao Wang, ini IMO. Kakak ipar, belum pernah dengar? Di dunia bisnis tidak ada hubungan ayah anak. Prinsip hidupku, siapa yang punya uang, aku ikut. Jika kalian tidak bisa menerimanya, kita putus hubungan. Karena kalian begitu yakin aku tidak akan menang. Kalau begitu, ayo kita bertaruh sekali lagi. Jika film domestik yang saya investasikan sukses besar, berani tidak kamu putus hubungan dengan saya? Putus hubungan boleh, tapi tinggalkan 100 miliar. Sebagai biaya perawatan untuk ayah. Kalau kalian yang kalah, Jika kami kalah, uangmu tetap milikmu. Kami tidak akan ada hubungan lagi denganmu. ayah. Jangan bicara sembarangan, jangan sampai orang lain mengira. Usia ayah hidup di atas anjing. Kamu. Saya sibuk, tidak ada waktu untuk omong kosong dengan kalian. Hanya beri kalian 3 detik. 3, 2. Tidak perlu pikir-pikir, saya bertaruh. Serigala Dewa Suma. Film domestik anggaran rendah bertema cinta negara. Bahkan dana promosi pun tidak ada. Hashtag Hentai Kalkin Oba, Waking Tenda. Yang paling tidak saya kekurangan adalah uang. Film ini, saya investasikan 3 miliar. Baik, kita lihat saja nanti. Tunggu lihat box office liburan. Jawab. Saya sarankan kamu siapkan uangnya dari sekarang. Kalau mau ingkar janji. Menurut aturan Yun Shou, bisa dilempar ke laut jadi makanan ikan. Kakak, kamu juga siapkan taruhanmu lebih awal. Tuan, sudah dikonfirmasi, Xiao Wang adalah pangeran muda yang terpisah dari Tuan bertahun-tahun. Bawahan segera menjemputnya. Jangan buru-buru. Coba kamu uji, lihat dia pantas tidak. Menjadi penerus Raja Dunia Bawah. Saya, Tunggu. Kudengar kamu membuat film Serigala Dewa. bawahan lancang. Awalnya ingin menyelidiki dengan identitas palsu, ini akan saya turunkan. Tidak. Serigala Dewa bagus. Saya akan hubungi departemen terkait. Mereka akan operasikan sepenuhnya. Terima kasih, Tuan. Berita bom. Serigala Dewa. Dapat investasi 3 miliar dari COS Entertainment, tayang 7 hari lagi. Prosedurmu cepat sekali. Sepertinya ada kekuatan lain. Mereka sangat kuat. Langsung buka semua akses. Seperti yang saya duga, film ini tidak biasa. Data sutradaranya sudah dapat? Jukwe, sutradara sekaligus pemeran utama wanita. Hari film tayang, undang dia bersama. Cuma sutradara baru, perlukah Tuan layani dia seperti ini? Jangan lihat permukaan saja. Kekuatan di balik orang-orang ini tidak sederhana. Ingin untuk besar, butuh bukan hanya wawasan, tapi juga jaringan. Sekarang adalah kesempatan terbaik, mengerti? Jukwe, tubuhnya bagus banget ya. Rencana promosinya, kamu yang atur. Bisa gak sih? Gini aja 3 miliar? Lakukan seperti kataku. Ya, Taruhan ini menangnya terlalu gampang. Gak seru. Xiao Xiao, menurutku kamu terlalu suka bertaruh. Bahkan sepupuku, Lin Shooting. Jadi taruhan kalian. Wanita karir seksi dan dewasa kayak gitu, siapa yang gak suka? Kalau dia bisa pakai baju begitu, aku juga bisa. Jangan-jangan, bos nggak suka sama sekretaris kecilku ini? Aku kan performanya bagus-bagus belakangan ini. Ada hadiah nggak? Ada. Teh sore. Xiao Wang, muka keluarga Xiao habis kamu buang. Ini kan anjing gonggongan keluarga Xiao. Kenapa? Kamu juga mau ikut main kita? Kamu nanti mati dimainin perempuan. Lipes. Calon top girlku datang, kasih kalian mainan kecil.
Triple A. Asik banget mainnya. Kamu ngapain? Tahu aku siapa? Xiao Wang. Gimana? Seru nggak? Bosnya kecil, nggak seru. Hahaha. Mati aja udah dekat masih sombong gini. Aku emang sombong. Mau kamu apain? Lewat jam 12 malam ini, lihat aja kamu masih ada nyawa buat sombong. Kakak bayiku. Kamu nggak manis lagi. Kakap. Aku nggak ada waktu lihat kalian berantem kayak anjing gigit anjing. Xiao Wang. Ini promosi katamu? Serigala Dewa tinggal sejam lagi. Teng. Dana promosi 3 miliar kamu. Buat ngundang cewek-cewek pesta kolam renang? Ini rencana promosiku. Puluhan akun film bikin gebiar bareng. Serigala Dewa film viral, udah jadi film dengan ekspektasi tertinggi di seluruh jaringan. Masih mau komentar apa? Nona Zhu. Nona Zhu. Dia cuma pamer, nggak bisa apa-apa. Gini, aku kasih kamu 1 miliar, investasi film kamu. Sekarang masih ada kesempatan mundur. Ah, Pergilah kau. Kau jelas sudah investasi 3 miliar untuk film ini. Tapi malah pakai cara kayak gini buat promosi. Apa sebenarnya tujuanmu? Di dunia ini belum ada yang tahu seberapa besar lalu lintas siaran langsung. Shenlang akan menjadi mitos promosi pertama dalam sejarah perfilman. Hari ini kau harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Benar-benar mendengar 100 kali tidak sebanding dengan melihat sekali. Nona Zhu, aksi MU dalam film sangat hebat. Penampilanmu di kehidupan nyata lebih gagah dan cantik. Kamu pastinya lulusan akademi seniman kan? Terlalu memuji saya. Hanya berlatih bela diri sejak kecil. Tidak kesengke Tuan Muda Allah. Pemuda cabul yang hanya tahu uang, orang seperti ini. Bagaimana bisa mewarisi jabatan Raja Hades? Apakah kamu sebenarnya cuma manfaatkan investasi untuk menambah harem MU? Atau kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu yang berguna? Jadi Nona Zhu tidak percaya dengan kemampuanku? Sekarang semua perusahaan besar tidak optimis dengan Shenlang. Mereka pikir total box office tidak akan melebihi 10 juta. Kenapa kau berani keluarin 3 miliar sekaligus? Bagaimana jika kukatakan, ini semua cuma untuk bisa melihat wajah cantik Nona Zhu? Kamu. Sudah, aku tidak bercanda lagi. Aku adalah pedagang, semua tujuanku. Tentu saja untuk menghasilkan uang. Aku berani katakan. Total box office film Shenlang bisa mencapai 500 miliar. 500 miliar? 500 miliar? Kau bicara omong kosong besar. Nona Zhu tidak terlalu percaya diri dengan dirimu ya? Berani tidak kau menandatangani perjanjian taruhan denganku? Taruhan apa? Jika box office 7 hari pertama Shenlang tidak melebihi 300 miliar. Aku tidak akan ambil sepeser pun. Jika melebihi. Nona Zhu untuk sisa hidupmu. Hanya boleh membuat film untuk Xiao Entertainment. Nafsu MU sangat besar. Dengan melakukan ini, itu sama saja mengikatku seumur hidup. Jika Shenlang tidak bisa dapat 300 miliar box office, semua pendapatan box office jadi milikmu. Jika bisa dapat 500 miliar, apa kau masih khawatir aku tidak bisa membuat film berikutnya? Dengan box office 1 triliun, masih 3 menit lagi, film akan segera tayang. Nanti tidak perlu lagi ada taruhan. Baik, aku terima taruhan ini. Tapi aku tidak percaya kau bisa menang. Caramu bekerja terlalu mengejar keuntungan cepat. Jadi dia tidak cocok jadi pewaris Raja Hades. Kontraknya. Semua ini sudah dia hitung sejak awal. Xiao Wang, apakah kamu benar-benar bodoh? Ada niat lain di balik itu. hahaha Xiao Wang, kau gego kan? Aku lihat bagaimana kau mau. Ini gambar palsu, jangan coba menakut-nakuti saya dengan gambar palsu. Hahaha. Bising sekali. Setahulah, penjualan tiket hari premier langsung tembus 300 juta. 30 miliar sudah tinggal di depan mata. Betul Nona Zhu, setelah diurus oleh tuan muda kita, Walt Disney. Pendapatannya benar-benar melampaui film lain yang rilis bareng, total pendapatan 6 film lainnya. Kurang dari 1/5 dari pendapatan Walt Disney. Hahaha. Lihat jam tangan ini harganya 800 juta loh. Siapa yang dapat duluan itu jadi miliknya. Para cantik, party dimulai. Ah Nona Zhu. Berdasarkan perjanjian taruhan, sisa hidupmu hanya boleh melayani aku seorang diri. Bagus. Kamu memang pantas jadi putra orang itu. Sebelumnya saya banyak salah sikap sama kamu. Orang yang mana? Song Yanran. Halo. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Dalam 10 menit. Aku mau tahu keberadaan Song Yanran. Awas Chen Shenlong. Hubungan Xiao Yu dengan orang-orang itu seharusnya tidak biasa.
Terima kasih Nona Ju. Selidiki gerak-gerik kantor gubernur, terutama. Apakah dia sudah berhubungan dengan orang Jepang? Diterima. Chen Qianlong. Kamu buru-buru mau mati. Aku akan antar kamu ke alam baka. Tuan datang membuat kota Donghai jadi lebih berharga. Selamat datang Tuan Hatano. Mulai hari ini, semoga kerja sama kita menyenangkan, Tuan Gubernur. Orang Tiongkok ada pepatah, orang yang paham situasi adalah pahlawan hebat. Kamu dan Yan Bohu sama-sama pahlawan hebat zaman sekarang. Sudah memilih pihak kami. Kekaisaran Jepang Raya, bagus, itu sudah pasti. Soal pihak Yan Bohou, tolong Tuan Hatano bicarakan banyak hal baik kami ya. Tentu saja, kami sudah membuat semua rencana dengan lengkap. Tidak sampai 3 bulan, Yan Bohou pasti akan menggantikan posisi Raja Hades. Sedangkan untuk putra kandung Raja Hades, Ye Wang yang hidup mengembara di luar, itu adalah hambatan terbesar. Dalam rencana kami, Tuan Chen, tolong sesepatnya selesaikan dia. Tenang, target sudah saya kunci, hari ini juga saya bisa bikin dia hilang dari dunia ini, nanti. Tuan Yan akan jadi penerus tunggal Raja Hades. Hahaha. Wanita ini tahu rencana kita. Bagaimana kalau aku bawa dia pulang untuk diurus? Dia wanita yang disukai Yan Bohou. Tidak boleh dibunuh. Tapi dia juga tidak mau menikah selain Ye Wang. Ini juga membuat Yan Bohou pusing. Nona Song, apa yang ingin kamu katakan? Tidakkah kamu takut Raja Dunia Bawah menjatuhinya? Nona Song, mungkin kamu belum tahu, Raja Dunia Bawah mungkin tidak akan bertahan hidup lama lagi. Tuan Yan akan menjadi Raja Dunia Bawah yang baru. Berbagi kekuasaan dengan kaisar kita. Tidak tahu malu. Nona Song, aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu setuju atau tidak? Sudah kukatakan. Dalam hidupku, aku hanya akan menikahi Ye Wang, tidak dengan orang lain. Benarkah? Tidakkah kamu takut dia sudah mati? Aku sudah melacak jejak anak itu. Sepertinya hanya dengan membunuhnya, kamu baru bisa menyerah. Bajingan. Bajingan. Kalau begitu, aku punya cara untuk membuat Yan Bohou. Puas. Apa caranya? Hahaha, masuk. Ini adalah dokter Kurai dari kita. Dia bisa melakukan lobotomi pada Nona Song. Setelah operasi, Nona Song akan menjadi patuh dan penurut. Kekuatan keluarga Song. Tidak akan lagi menggelanji tindakan kita. Bagus sekali. Setelah itu, kita bisa fokus mencari jejak Ye Wang. Malay. Pergi. 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 Xiao Wang, untuk apa kamu datang? Dia ternyata memiliki giok ini. Mungkinkah? Giok ini memang tidak biasa. Itu berarti latar belakangku pasti tidak biasa. Bagaimana kalau mencobanya dulu pada Chen Qianlong? Chen Qianlong, wanitaku berani kau sentuh? Mau mati? Siapa kau berani memanggil namaku langsung? Siapa aku? Kau masih berani bertanya? Kau berani memukulku? Aku memukulmu itu sudah menghormatimu. Masih tidak berlutut dan berterima kasih? Apalagi yang kau tunggu? Tangkap dia. Aku sarankan kau patuh dengan baik. Kalau tidak, kau akan menyesal. Kau berani mengancamku? Bukan ancaman, tapi peringatan yang baik hati. Tidak masuk akal. Kau tahu tidak siapa aku? Apa kau kambuh lagi? Gubernur Yunzhou, Chen Qianlong. Berada di peringkat terakhir dari 12 jenderal. Tahu saja masih berani bersikap begitu arogan. Mungkin ada kemungkinan. Statusku sedikit lebih tinggi darimu. Kau lebih kaya atau lebih berpengaruh dariku? Hahaha, kau berani bicara soal uang dan pengaruh denganku? Kurasa kau sudah gila. Hanya tokoh kecil yang dapat uang karena keberuntungan. Berani melawanku di hadapanku. Percaya tidak, satu telepon dariku. Nyawamu akan berakhir di sini. Chen Qianlong, aku tidak percaya. Satu telepon darimu bisa membuat nyawa tuan muda kami berakhir di sini. Tapi aku percaya. Satu telepon dariku bisa membuatmu menderita. Hari ini kalau aku tidak bisa mati, aku akan membuat kalian berdua mati tanpa tempat dikubur. Teleponnya berikan padaku.
4 Raja Langit. Kalian sudah tua ya? Gerakannya lambat sekali. Hahaha, main drama terus. Kalian berdua terus main drama. Sungguh lucu. Aku Chen Qianlong sudah menguasai Yunzhou selama 20 tahun. Masa bisa tertipu oleh trik-trik kecil kalian? Ini pertama kalinya aku diancam orang lain. Santai, kita tunggu 20 menit lihat. 20 menit, ya baiklah. Aku ingin lihat 20 menit lagi. Apakah 4 Raja Langit akan muncul? Aku ini sebenarnya siapa sih? Lo, kok kau punya nomor 4 Raja Langit? Kenapa tidak hubungi lebih awal? Sebenarnya tidak ada nomor telepon 4 Raja Langit. Tuan Muda Raja Dunya Bawa menghadapi masalah. Ini monitor real time. Dia sekarang sudah tahu identitasnya sendiri. Sepertinya belum tahu, mungkin pura-pura. Lumayan mirip, Jan Gonberry tahu jika kebenaran terlalu sifat. Lindungi keamanannya secara diam-diam. Pengganti di Nanjang ITU, perlu dipanggil kembali? Dan yang bohong bagaimana penanganannya? Tidak perlu, justru berita kedatanganku ke Yunzhou harus dirahasiakan ketat. Tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Ya. Yang mulia, Lebih baik Yang Mulia kembali ke selatan untuk beristirahat. Aku lihat Tuan Muda bertindak tegas. ada gaya Yang Mulia dulu. Lebih baik biarkan dia yang lakukan. Beberapa tahun ini, kekuatan Yan Bohou menyusup parah. Apalagi kalau mau menguasai jutaan prajurit di gedung besar itu, harus buktikan dulu kemampuannya sendiri. Aku tidak apa-apa. Cepat pergi ke kantor gubernur, bantu dia keluar dari bahaya. Bawahan segera lakukan. Chen Qianlong ini benar-benar menjengkelkan. Mengerti. Pemecatan dan penyelidikan apa? Kamu yang lakukan? Siapapun yang bantu aku, strategi terbaik adalah kabur. Gimana? Sekarang tahu hebatnya aku, kan? Sekarang juga berlutut dan minta maaf, aku akan ampuni nyawamu. Anak kecil, kamu lumayan juga. Kuma modal to resay ITU? Banyak habis buat nyogok, ya? Tapi gak masalah. Usaha maksimalmu cuma sebatas ucapan Lord Yan Bohou. Sesimpel itu. Asal kasih wanita ini ke Lord Yan Bohou. Balik jabatan aja gampang, naik 3 tingkat pun mudah. Jadi kamu masih mau lawan aku? Kamu pantas? Asal dapat perhatian Lord Yan Bohou. Ngurusinmu gampang banget. Aku cuma perlu angkat kaki buat injek dia. Siapa berani hina Lord Bohouyuku? Cari mati. Hahaha, Gubernur Chen, dengar-dengar kerjaanmu. Lumayan bagus ya? Aku sengaja datang inspeksi. Hal kecil aja, sampai bikin yang master yang repot datang. Hahaha. Aku dengar kamu tangkap Song Yanran. Makanya aku buru-buru ke sini. Hahaha, Nona besar Song, kedatanganku kali ini Khusus buat jemput kamu pulang. rumah Yan udah siapin ranjang pengantin, tinggal nunggu kamu. Hal kecil begini gak usah repotin kamu. Mau rebut jasaku? Wah, gak berani. Oh ho. Kamu toh, bocah yang waktu itu rebut tanah sama aku. Bukan cuma tanah itu, sekarang di Yunzhou. Sepeser pun jatuh dari langit, harus punya mata sial. Wah, baru pertama kali aku denger. Ada yang berani ngomong begitu ke orang keluarga Yan. Kamu tahu aku sekarang siapa? Coba bilang. Lagi nyari anjing mana buat dijadikan bapak? Aku ini anak angkat Yan Bohou. Oh, jadi kamu datang jemput ibumu? Cepat berlutut dan sujud ke ibumu. Jangan ngaco, aku memang datang jemput ibuku. Lagi pula, bapak kandungmu itu siapa sih? Jangan-jangan dia udah ketemu Raja Kematian? Cerita 4 Raja Langit juga benar? Kalau gitu, si manis dari keluarga Yan ini cuma sampah. Gini aja, kamu panggil bapak angkatmu, aku panggil bapak kandungku. Kita adu. Hah, aku udah selidiki kamu. Bapak kandungmu itu sama sekali bukan Xiao Qiang. Siapa tahu kau anak haram dari mana? Ayah angkatku Yan Bohou. Mau ketemu langsung bisa? Kau pantas? Kalau berani, cari ayah kandungmu sendiri. Bohou? Jabatan segede apa? Kok aku gak pernah dengar? Lebih besar dari raja dunia bawah? Tangkap dia, bawa ke ibu kota. Akan kuhabiskan perlahan. Tunggu. Chen Qianlong. Kau mau ngajarin aku? Xing Wang, sebenarnya kau ini siapa? Siapa aku? Kau gak sadar? Masih perlu tanya? Anjing tua. Udah tua, lupa aturannya? Sujud. Jia Anak Raja Dunia Bawah. 4 Raja Surgawi akan segera tiba. Kita Samuel Beko mari. Lebih baik sujud sekarang, mungkin masih selamat. Kau benar-benar gila. Aku akan bikin kau sadar. Kau yang perlu sadar. Raja Dunia Bawah sudah bangkit. Keluarga Yan Castle Macam APA? 10 Yan Bohou pun gak ada apa-apanya dibanding 1 Raja Dunia Bawah. Aku benar-benar celaka karena kalian. Tuan muda, aku tadi cuma
mau selidiki latar belakang anak ini. Terpaksa melawanmu. Itu semua acting. Kau anjing tua ini cukup paham. Kau tahu harus berbuat apa, kan? Jangan sampai mengecewakanku. Aku antar Nona Song ke rumah sakit dulu. Sebentar lagi, kau merangkak ke rumah lama Raja Dunia Bawah untuk dihukum. Ya. Dasar anjing tua, kau mau mati ya? Hah? Dengan dukungan Raja Dunia Bawah, apa aku takut sama kau? Dia bohong. 4 Raja Surgawi tiba. Hahaha, Xiao Wang gak nyangka kan? Hari ini kau akan mati di tanganku. Tuan, aku datang menyelamatkanmu. Ini apa? Bodoh. Cepat sujud menghadap Tuan Muda. Dia Tuan Muda? Kau berani menghina gubernur lalu mau kabur? Dasar sampah macam kau mau halangi aku? You can Tuan. Sekarang ini gimana sih? Kecapin sesuatu. Tuan Muda gak pukul itu udah ngasih muka. Masih gak bersyukur? Waktu itu kau gak dengar nasihat. Kali ini aku yang akan mengakhiri hidupmu. Aku sekarang orang kantor gubernur. Berani serang polisi? Aku bunuh kau itu wajar. Berhenti. Cepat sujud. Dia anak Raja Dunia Bawah. 4 Raja Surgawi akan segera tiba. Masa ya 4 Raja Surgawi kenal Xiao Wang? Dulu kan dia, si imut yang gak berani muncul. Dia punya giok keturunan asli Raja Dunia Bawah. Wajah. Ini punyaku juga. Malah 2 biji. Apa? Dari mana? Di jalan ada yang bagi-bagi. Sekarang semua orang punya 1. Memangnya kamu mau menipuku dengan barang palsu? Benar. Persis sama dengan yang di leher Xiao Wang. Ini jelas palsu. Tuan Yan, anjing tua ini sudah tua. Penglihatanku sudah buram. Tuan yang mulia, mohon maklum. Tunggu aku urusi si bocah ini dulu, baru giliranmu. Cuma lihat sekali. Lalu kamu bisa bedain dan ingat? Bagaimana kalau salah lihat? Kamu pikir aku sebaik hati kamu? Aku sudah lihat banyak barang bagus, tentu saja ingat sekali lihat. Kamu yakin banget ini palsu? Ibu tiri, kalau ini asli. Aku mau masuk kandang anjing. Memangnya harus tunjukkan bukti di sini? Tapi aku belum kontak orang Raja Dunia Bawah. Kalau sekarang bocorin identitas Xiao Wang, bisa-bisa dia celaka. Hah, kok diam? Udah nggak ada alasan lagi ya? Kebongkar bohongnya kan, Tuan Yan? Rupanya kita ditipu Xiao Wang. Tapi, soal aku dipecat dan diperiksa, itu gimana? Aku aja belum dengar kabar, pasti telepon tadi palsu. Tenang, selama aku, kepala keluarga Yan, masih berkuasa. Gubernur Yun Yo, ya tetap kamu. Terima kasih, Tuan Yan. Menyamar sebagai anak Raja Dunia Bawah, langsung bunuh di tempat. Jangan! Sing Wang si penipu ini, buat apa lagi? Mending dibunuh sekalian. Kamu mau ngajarin aku? Nggak berani. Hehe, ibu tiri, ikut aku dengan baik ya. Kalau memang suka banget, aku potong tangan kakinya, masukin kandang anjing, kirim buat kamu mainin. Kemarin enak gak masuk kandang anjing? Mati ayah lu. Tuan baik-baik saja? Gubernur belum pernah kena begini. Aku bunuh dia buat Tuan. Tangan Tuan jangan kena darah, biar aku. Memang muda berbakat. Nanti gubernur pasti nggak bakal perlakukan kamu sembarangan. Xiao Wang. Aku nggak peduli kamu punya koneksi apa di ibu kota. Sekarang kamu jatuh ke tanganku, kamu harus. Kayak punya uang gimana? Uang itu, sama seluruh keluarga Xiao. Sebentar lagi jadi milikku. Santai. Tunggu aku bunuh Sing Wang dulu. Baru aku antar kamu pulang ke ibu kota sendiri. Siapa yang berani? Kamu siapa? Aku Pianu Japan. Berani kamu ikut campur? Aku Juke, Raja Langit Selatan di bawah Raja Dunia Bawah. Masih perlu aku berlutut minta maaf enggak? Tidak berani. Lalu apakah aku punya hak untuk mengurus hal ini? Kamu, seorang pengawas kecil, di hadapan 4 Raja Langit. Kamu itu apa sih? Tuan Zuke. Kenapa kamu datang? Aku, Jukwe, mau kemana? Perlu diskusi denganmu. Seorang gubernur kecil ini? Tidak berani. Wah, ini salah. Kalau aku tidak salah ingat, sepertinya kamu sudah dipecat dan sedang diselidiki. Kenapa belum pergi menghadapi hukuman? APA, aku benar-benar diselidiki. Perintah pemindahan ini dikeluarkan langsung olehku. Ada keberatan? Ini pasti salah paham.
Tolong dengarkan penjelasanku. Tunggu. Dia palsu. Kamu itu apa sih? Berani-beraninya meragukan identitasku. Karena kamu begitu sombong, aku akan membuatmu mati dengan jelas. Raja Ming sedang sakit, ini hal yang diketahui semua orang. Belakangan ini kesehatannya semakin buruk, sedang beristirahat di kota perbatasan. Adapun 4 Raja Langit, pasti berada di sisi Raja Ming. Jadi, Alasan keluarga yang bangkit secepat ini adalah karena ayah angkatku, Yan Bohou, adalah penerus yang ditunjuk langsung oleh Raja Ming. Sedangkan kamu, hanyalah aktor kecil di bawah Xiao Wang. Chen Tianlong, dengarkan perintahku. Bunuh dia, hadiahnya besar. Bertindak, ini Xiao Wang yang wanita ini. Bersama-sama. Tunggu dulu. Sekelompok pria mengganggu seorang wanita, itu bukan kemampuan. Bukannya cuma uang, kan? Gubernur bayar berapa? Aku, Xiao Wang, bayar 100 kali lipat. Cuma punya beberapa uang busuk ya? Uang di hadapan kemampuan. Bukan apa-apa. Bagus. Uang itu cuma begitu saja. Tapi kalian yakin, tangan kalian benar-benar punya kemampuan? Kemampuanku lebih besar sedikit darimu. Cukup untuk membunuhmu. Tapi sebelum mati, layani dulu baik-baik aku, sang raja. Oh ya? Keluarga Song, bukannya aku sudah perintahkan kalian keluar dari Yunzhou? Wanitaku, kamu belum punya hak untuk memerintah. Sudah di ujung maut masih berani sombong. Kamu tidak benar-benar mengira perkataanmu masih berlaku sekarang, kan? gubernur sekarang sudah dipecat dan sedang diselidiki. Yang sekarang setia pada Xiao Shao, hadiahnya 100.000 per orang. Sekelompok orang baik, mereka bohong, bos uangnya beneran banyak. Anda benar-benar Ju Kuejun, Raja Selatan? Ini bukan urusanmu, cepat bawa Nona Song pergi. Terima kasih. Mau pergi? Sudah minta izin gue belum? Aku ini keluarga Yan, berani-beraninya kau. Aduh, anjing keluarga Yan, pantas berani di sini? Tunggu aja, gue pasti hancurkan kau. Gue nggak perlu nunggu, sekarang juga bisa potong kau jadi 8. Tuan muda, ada apa di dalam? Gubernur menyalahgunakan kekuasaan, bekerja sama dengan orang Jepang. Kalau gue yang berkuasa, pasti bunuh semua pengkhianat itu. Gimana urusan yang gue suruh? Tenang aja, penggantimu. Dan data palsunya udah siap, aman. Xiao Shao, kapan rencana kita mulai? Santai aja. Permainan kucing dan tikus, baru seru kalau dimainin lama-lama. Tapi gue sekarang lagi kesel banget. Xiao Shao, bayar you ban to Red Eye Emeramo. Apa ini? Ini informasi rahasia tentang putra mahkota Raja Dunia Baka. Jangan-jangan aku benar-benar putra Raja Dunia Baka? Aku bukan? Kalau gitu kenapa Jukwe? Xiao Shao, gimana caranya kita hadapi keluarga yang kedepannya? Bahkan kalau aku bukan putra Raja Dunia Baka, Yan Bohou juga pasti bukan lawanku. Ayo. Hang. Kamu siapa? Kalian lagi ngapain? Main tumpuk-tumpukan? Kenapa nggak ajak Yanran? Kamu nggak ingat apa-apa? Keluarga Song, Gubernur, keluarga Yan. Keluarga yang jahat. Dia yang bunuh Raja Dunia Baka. Di sini nggak ada orang jahat, pelan-pelan aja. Keluarga yang sama orang Jepang, bunuh Raja Dunia Baka, takut. Jangan-jangan dia pura-pura. Yanran takut. Udah, berhenti pura-pura. Beneran nggak tahu siapa gue? Gue bapak lu. Bapak?
Waduh, Xiao Xiao lihat dia. Bapak, kalian main game? Bisa nggak ajak Yanran? Yanran nggak kayak kakak itu. Jahat. Gimana? Cemburu ya? Enggak kok. Aku kasih tahu, kamu cuma peliharaanku. Hewan peliharaan, oke? Harus nurut sama majikan, nggak berhak cemburu. Ngerti? Bang Xiao, kita lanjut yuk. Ayah kasih makan kakak permen lollipop, Yanran juga mau. Pergi sana. Tuanku sudah menemukan putra mahkota. Kami akan segera memimpin 12 pasukan naga. Untuk menjemput dan mengawal putra mahkota. Nggak usah. Aku sendiri yang pergi. Sekalian aku amati baik-baik bocah ini. Anak durhaka. Asyik main-main aja. Bakat jenius, nggak mau keluar cari nama. Ngumpet di tengah-tengah cewek buat apa? Jangan omongin ayahku. Panggil APA? Aku punya cucu segede ini? Ayah, ada om-om aneh nih. Bukannya disuruh usir dia? Hei Pak Tua, disarang cewek ini. Enak banget. Cari nama? Aku lagi senggang kali ya. Zaman kacau begini, kok bisa asyik main-main? Cuma mikirin kepentingan sendiri, cari aman aja. Aku cuma orang biasa. Ya bukannya hidup untuk kepentingan sendiri. Hah? Kamu tahu nggak, naga bisa naik bisa sembunyi. Naik, dia terbang di antara langit dan bumi. Sembunyi, dia bersembunyi di balik ombak. Naik, terbang di antara langit dan bumi. Zaman kaca sekarang. Saatnya naga naik. Menurutmu, di kerajaan sekarang, siapa yang punya ambisi seperti naga naik? Raja dunia bawah hilang. Sekarang Yan Boho mengendalikan denyut nadi kerajaan. Jangan-jangan aku salah lihat anak ini. Tapi keluarga yang sekeluarga, cuma sekumpulan penjahat. Harimau gak ada di gunung, monyet jadi raja. Dengan uang dan posisi keluarga Yan, bisa aja mereka yang membereskan kekacauan ini. Kebenaran ada di negara, bukan uang. Lagi pula soal kekayaan. Keluarga yang jauh kalah sama aku. Naga naik mustahil keluarga Yan. Memang anakku. Apa? Kamu bapak kandungku? Kaget enggak? Enggak nyangka? Ayah dateng jenguk kamu. Ayahnya ayah. Berarti kamu kakek. Kamu bilang iya ya iya. Kenapa aku harus percaya? Ini ada tes DNA. Aku lihat juga nggak mirip. Jangan-jangan mamaku. Dengan pawang sebelah? Dasar anak bandel, aku memang sudah tua. Tapi dulu aku juga ganteng loh. Kenapa baru sekarang kamu mencariku? Ceritanya panjang. Siapkan dulu teh untuk ayahmu. Aku siapkan untuk kakek. Dengarkan baik-baik ceritaku. Dulu, aku adalah penipu ulung nomor 1 di ibu kota. Waktu berjudi, aku kalahkan istriku ke Lau Xiao. Maukah kamu merawat pengemis tua ini? Dasar tua bangka tak tahu malu. Jangan pukul kakek. Salah. Aku tidak mengganggu yang tua, lemah, sakit, dan cacat. Merawatmu tidak butuh banyak uang. Anak baik, aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Tapi kalau berani judi lagi, kulitmu akan kubuat kartu remi. Tulang-tulangmu jadi mahjong. Memang anakku, kijem juga. Tapi tahukah kamu, seni menepo. Tingkat tertingginya adalah menipu hati orang. Basa-basi so puitis apa sih? Bukannya cuma tipu-tipu doang. Jadi kamu bilang kemana-mana kalau aku anak raja neraka. Lihat, kamu sendiri percayakan? Kalau kamu cuma anak penipu, bagaimana kamu akan menghadapinya? Raja neraka atau penipu? Itu urusan ayahku. Apapun pekerjaan ayahku. Aku Xiao Wang tetaplah yang terhebat. Bagus, aku lihat kamu punya potensi besar. Jadilah pahlawan. Duduki Pazizi Raja Neraka, Tumpas Kekakon, Basmi Pengkhianat. Aku sekarang cuma ingin istri, anak, dan rumah yang hangat. Laki-laki sejati hidup di dunia, mana bisa lama tertekan di bawah orang. Politik perang-perangan tidak cocok untukku. Aku sekarang kekurangan uang.
untuk menyelamatkan dunia. Harus tinggalkan keinginan pribadi. Nak, kamu masih terlalu hijau, butuh ditempa. Hartamu cukup, tapi kemampuanmu masih dangkal. Kakek tua. Pernah dengar kata-kata ini? Punya uang. Benar-benar bisa berbuat semaunya. Salah, uang dan kemampuan saling melengkapi. Baru bisa tak terkalahkan. Nanti kamu akan paham. Kakek, mereka pergi. Main sama aku dong. Tuan muda, ada perlu apa? Malam ini di pesta keluarga Xiao. Kamu harus bawa Xiao Wang ke sana. Xiao Wang, si bodoh ini. Mau buat ulah apa lagi sih, pesta perayaan ini? Tapi ini khusus disiapkan untuknya. Pesta perayaan. Shen Lang menghidupkan kembali perusahaan hiburan saya. Aku pasti akan mengambilnya kembali. Aku dan gubernur akan mengantar Xiao Wang untuk yang terakhir kalinya. Racun itu anggur bagus, setidaknya tidak mengecewakannya. Wah, kakek, gaya ini cocok banget buatmu. Pergi. Ayo, Kalian mau kemana? Xiao Yu menyiapkan perjamuan Hongmen untukku. Aku sebagai pemeran utama, pasti harus lihat dong. Aku juga ikut. Kamu pergi sendiri, ayah tidak tenang. Aku juga ikut. Begini, kakek, kau pergi bersama Yanran. Tapi otaknya. Yanran akan menyamar sebagai putri sulung keluarga Song. Kakek, kau adalah raja dunia bawah. Xiao Yu kan mau main? Aku akan mainin dia sampai mati. Ayo. Ini rumah kakek? Xiao Wang. Hari ini kan pesta keluarga Xiao, kok kau bawa? Orang tua, lemah, sakit, dan cacat? Identitas mereka, bukan urusanmu untuk menilai. Hari ini yang mulia gubernur datang, siapa yang lebih berstatus darinya? Cuma seorang gubernur kecil, sudah jadi andalan terbesarmu. Ah, dia itu cuma iri. Anggur asam karena tidak kebagian. Lagi pula, orang besar seperti yang mulia gubernur adalah sosok yang tidak mungkin dia dekati seumur hidup. Siapa yang tidak tahu kau orang baik? Xiao Yu. Ayah. Sebagai kakak, berkata baju pada adik, tidak pantas. Bukan, ayah ja. Anjing tua ini sadar diri ya. Kata-kataku pun tidak kau dengar lagi? Ayah. Kakak selama ini selalu menindasku. Ayah harus membelaku. Hal-hal yang sudah lewat, biarkan saja berlalu. Ayah. Ini juga untuk memperbaiki tradisi keluarga kita, keluarga Xiao. Dia kan kakakmu, daging tangan dan punggung tangan sama-sama daging. Kalau begitu, karena ayah tidak tega. Aku yang gantikan. Lagi pula, dibawa ke ulang tongkat, lahir anak yang berbakti. Kakak. Makanan sudah dingin, silakan makan dulu. Kebetulan aku juga sudah lelah. Pertunjukan dimulai. Adik, tadi ini salah kakak. Kamu adalah anak sulung. Mulai sekarang, aku akan selalu ingat untuk menghormatimu. Orang yang mau mati, aku kasih kamu kesempatan. Aku minum 3 gelas untukmu. Lupakan perselisihan kita. Mulai sekarang, kita bersatu padu. Bangkitkan keluarga Xiao. Naik ke atas pohon besar keluarga Yan. Keluarga Xiao akan bangkit kembali, menciptakan kejayaan baru. Karena kakak sudah mengakui kesalahan. Masalah tadi aku maafkan. Tapi ketidaknyamanan hari ini, aku takkan lupa. Dari kecil sampai besar, apa yang kakak beri padaku, harus aku kembalikan. Kalau tidak, mana bisa disebut lunas? Xiao Wang tidak tahu diri. Xiao Wang, kamu sama sekali tidak menghormati aku sebagai ayah. Kamu sudah tua, tidak bisa melihat situasi. Seluruh keluarga yang itu anjing peliharaan, tunduk pada penjajah. Orang seperti itu pantas? Kamu tahu apa? Dia bisa kasih keluarga Xiao kekuasaan dan uang, itu sudah segalanya. Oh. Uang?
Aku dan kakak masih ada urusan hutang yang belum selesai. Aku tidak tahu. Aku dan asisten ada urusan, kami pergi dulu. Xiao Wang, jangan berkelit. Kakakmu mana mungkin berhutang padamu? Benar. Kalaupun memang berhutang, antara saudara mana ada hitung-hitungan jelas? Nanti jadi bahan tertawaan orang. Kita kan saudara kandung. Guru bilang, orang yang berhutang tidak bayar itu orang jahat. Kamu tahu apa? Jangan-jangan kakak lupa. Uji logistics masih di tanganku. Hutang ini mau kakak bayar bagaimana? Mana mungkin? Wuji Logi. Dapia Oliang, berani-beraninya kamu mengkhianatiku. Hutangmu bayar sendiri, tidak ada urusan denganku. Aku jadi asisten pribadimu. Lunaskan hutangmu. Cuma barang bekas yang sudah aku pakai. Mulai sekarang, kamu adalah orangku. Ayo. Asyik. Nanti kita main susun balok bareng. Ya, Sampah. Xiao Wang, Jian Ganlansang, Gubernur Jenderal. Tolong beri keadilan untukku. Wah, cari perlindungan dia, ya? Takut sekarang kan? Gubernur Yunzhou saja membelaku. Dengan apa kamu melawanku? Aku tidak hanya akan menghancurkanmu. Gue bakal habisin lo beserta pahamu. Masih nggak kapok ya? Sekarang gue udah punya kekuatan keluarga Yan. Lawan keluarga Yan, berarti lawan seluruh gedung pencakar langit. Gue pengen lihat, sekeras apa tulang-tulang lo. Keluarga Yan? Cuma sekumpulan anjing penjilat, nggak ada artinya. Berani-beraninya lo menghina Yan Bohou. Dia udah putus hubungan sama keluarga Xiao. Ini urusannya sendiri. Anjing tua. Ini adalah Nona Song, putri tertua keluarga Song, yang terus dikejar Yan Bohou. Siapa yang berani sentuh dia? Serang. Token Istana Raja Kematian? Dari mana Song Ni dapat token ini? Kekuatannya luar biasa. Mana dia? Lihat token Istana Raja Kematian, seperti menghadap Raja Kematian sendiri. Pasti palsu. Mana mungkin dia punya token Istana Raja Kematian? Gak percaya itu palsu? Coba aja sendiri. Ini palsu. Kok bisa gini? Hampir aja tertipu. Aku yakin si Wang juga nggak mungkin bisa nyampe. Istana Raja Kematian. Mencuri token palsu, lo mati 10 kali pun nggak cukup. Token Istana Raja Kematian debut khusus. Beko retak kalau kena kilit manusia. Token ini mana mungkin palsu? Ternyata token ini beneran palsu. Tentu saja palsu. Ini berkat Song Ni. Kalau nggak, mana mungkin aku tahu Xiao Wang punya niat jahat pura-pura jadi Istana Raja Kematian. Bagus. Berani-beraninya lo khianatin gue. Aku nggak. Token ini sebenarnya. Jangan takut sama aja. Lo udah bantu gue bunuh Xiao Wang. Semua kesalahan lo yang dulu, gue hapus. Xiao Wang. Hari ini adalah hari kematian lo. Hari ini gue usir anak durhaka ini dari rumah. Pinio atau potong-potong. Terserah. Asal jangan libatkan keluarga Xiao. Keluarga Xiao siap melayani keluarga Yan. Dengan sepenuh hati. Baik. Hubungan gue sama keluarga Xiao udah putus. Hidup matinya keluarga Xiao gak ada hubungannya sama gue. Memalsukan token Raja Kematian, kejahatan besar. Hukumannya mati. Eksekusi sekarang juga. Tunggu. Jangan berhenti. Mana dia? Siapa lo? Selalu ada orang penting yang lindungin Xiao Wang. Harus waspada, Yan Ran. Tuan Gubernur, mereka satu komplotan. Cepat ambil tindakan. Kak. Mereka semua orang jahat. Aku adalah kepala keluarga Song, Song Mingse. Gue peduli apa keluarga lo. Kilyarga Song, ternyata kepala keluarga Song. Tahu identitas adikku tapi mau menghina dan membunuhnya lagi? Kau pikir keluarga Song mati? Oh, ternyata kakak ipar. Maaf, tak tahu itu putri keluarga Song, yang membantu orang jahat. Merugikan rakyat sudah terbukti. Tidak. Kami bantu Nona Song melampiaskan amarah, si penjahat ini. Dia mengganggu Nona Song. Semua benar, setiap kata saya benar. Nona Song tubuhnya berharga. Bagaimana bisa dinodai orang hina seperti ini? Tuan Song, Pueris keluarga Song punya beberapa kekasih, tak apa. Asal Yan Ran suka saja cukup. Kau siapa? Berani ikut campur? Bukan begitu. ITU Xiao Wang. Dia beri obat pada Nona Song, main-main senaknya. Ya, sayur yang dibesarkan bertahun-tahun, dimakan babi. Ayah punya permen. Wah, leluhur. Ternyata manusia berbulu domba, dengan latar hina seperti kau. Berani sentuh Pueris keluarga Song? Bahkan berani berniat jahat.
Yan Ran, dia sentuh bagian mana darimu? Orang, potong dia dari makan anjing. Tidak, Tuan Song, ini salah paham, saya tidak beri obat. Yang beri obat adalah... Kudengar hari ini kau diusir dari rumah. Tak sangka bisa lihat drama putus keturunanmu. Aku antar perjalanan terakhirmu, pastikan kau dipotong. Rapi-rapi. Yan Lai, kau pikir kalau Tuan Song tahu? Siapa yang buat Yan Ran jadi begini? Siapa yang antar siapa? Belum tentu. Omong kosong. Tuan Song, ini fitnah. Tuan bohong keluarga kami dan Nona Song punya ikatan nikah. Mustahil dia lakukan hal ini. Lagipula. Saya punya saksi. Oh iya, saya lihat sendiri. Tapi hari itu kau bukan dengan Jepang. Tuan Song, mohon pajak sana. Apalagi si Huang cuma punya sedikit uang. Bunuh saja tak apa. Keluarga yang beda. Setelah Raja Dunia Pakamati, Tuan Bohu jadi orang paling berwibawa di gedung ini. Asal hari ini bunuh Sia Wang, keluarga Yan. Nantinya jadi sandaran terbesar keluarga Song. Orang paling berwibawa di gedung. 1. Berwibawa apaan? Orang bertekad seperti ini, takkan beri obat. Di belakang mereka semua Jepang. Keluarga yang berbuat jahat, memeras rakyat. Kamu benar-benar mau dengar omong kosong mereka dan bergabung dengan mereka? Sia Wang, jangan coba-coba memecah belah. Sudah cukup. Aku tidak akan berkolaborasi dengan asing untuk menindas wanita sendiri. Aku tahu, keluarga yang juga butuh sandaran. Akilah sandaranmu, Song Mingxia. Kamu gila ya? Keluarga Songmu hancur. Kamu lucu sekali. Satu telepon akan tunjukkan siapa badut hari ini. Hanya dengan telepon? Kamu pikir kamu dewa kematian? Berani taruhan? 10 menit, Yan Bohou akan telepon kamu. Menyuruhmu berlutut dan minta maaf padaku. Sia Wang, singkirkan hayalanmu yang tidak realistis. Kamu cuma punya sedikit uang. Lagi-lagi apa? Sia-sia. Kamu salah. Bukan sedikit uang, aku sangat kaya. Beri perintah, semua saham atas nama yang Master Xiao. Zhou Simyo. Kupikir apa? Cuma saham saja. 10, 9, 8. Tuan Yan, kayaknya lagi gila lagi. 3. Ini tidak mungkin. Halo, kenapa? Kenapa pasar saham crash? Pulihkan normal dengan cara apapun, atau kamu yang kutuntut. Aku kasih pelajaran dulu. Ini namanya short selling. Uang memang bisa berbuat semaunya. Langsung berlutut dan minta maaf. Wah, berlutut? Tidak mungkin. Punya uang tapi tidak berguna, sia-sia. Hello, Tuan Bodo. Keluarga yang bersedia menyerahkan semua kota di Yunzhou. Tolong Tuan Taijon selesaikan. Tuan Kura, aku berikan semua kota Yuncheng pada Anda. Untuk Tuan Taijon selesaikan. Urusan negara besar, jangan main-main. Tuan Yan, Ada APA, Yan Ran. Kakak, 2 pengkhianat keluarga Yan ini yang menangkapku. Dan bekerja sama dengan orang Jepang, mau operasi aku. Sampai aku jadi, seperti tadi. Aku hampir termakan fitnah orang jahat. Yan Ran, Sia Wang ngapain ke kamu? Dia menyelamatkanku. Yang Master Xiao, maafkan kebutaanku. Hampir melukai penyelamat adikku. Kepala keluarga Song orangnya jujur, cuma disisakan penjahat. Sungguh keterlaluan. Yan Lai, dendam keluarga dan negara kita hitung hari ini. Tidak akan izinkan kota Yunzhou jatuh ke tangan perampok Jepang. Dari mana kamu dapat wewenang sebesar itu? Kamu bisa bertanya kepada Yan Bohou. Apakah aku punya wewenang itu atau tidak? Keren banget. Semua karena kamu si imut ini, bikin masalah sebesar ini, Yan Sang. Kota Yunzhou hilang. Aku akan menghukum kamu dan Yan Bohou. Chang Jingsang, aku akan berikan keluarga Xiao untukmu. Ini tidak bisa. Tuan Yan, ini semua salah Xiao Wang. Kamu berikan Xiao Wang untuk negara Wa. Xiao Wang, kita sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Tolong selamatkan keluarga Xiao saja ya. Orang tua, apa nama keluarga kamu? Nama keluargaku Yi. Xiao Wang sudah mati di malam pernikahan.
Sekarang namaku Yewang, lagi pula, keluarga Xiao kalian. Apa hubungannya dengan aku? Keren banget. Anak muda, kamu hebat. Kita beremu Sepilon lagi. Di upacara penobatan Raja Baru Ibu Kota, lihat aku tidak akan mengalahkanmu sampai gigi kamu bertebaran di lantai. Baik, aku akan menunggu. Orang tua, ayo pergi. Jenius. Hanya bergantung pada wanita itu dari keluarga Song. Xiao Wang, nasibmu benar-benar kuat, tapi tidak apa-apa. Waktumu mati akan segera tiba. Xiao Wang, airnya tumpah. APA, kamu baru sadar bahwa bersembunyi tidak berguna? Masih ingat apa yang aku katakan dulu? Uang dan kemampuan, keduanya tidak bisa kurang satupun. Hanya punya uang saja tidak cukup sama sekali. Aku ingin menjatuhkan keluarga Yan, menyelamatkan dinasti ini. Apa hanya menjadi mereka? Apa mau hanya menjadi mereka? Jika aku ingin menekan keluarga Yan, hanya bisa bergantung pada Raja Hades. Tapi sekarang Raja Hades sudah mati, aku yang akan menyelesaikan kekacauan ini. Aku ingin meningkatkan kemampuanku. Memang pantas menjadi anakku benar-benar punya semangat juang. Dan memenuhi syarat untuk memimpin 4 Raja Iblis. Sembilan dua perang dan 2 balas pasukan naga. Aku punya satu rencana, bisa membantumu meningkatkan kemampuan dan mencapai puncak. Bergantung pada curang? Wu Jianyu, selama kamu bisa menekannya, para ahli di dalam bisa kamu pilih sendiri. Wu Jianyu, itu tempat yang menampung para ahli bawah tanah dinasti ini, tempat paling gelap di dinasti kan? Benar. Barakan ini kapita kapla penjara, jarakan membawamu masak. 10 mil di sekitar Wu Jianyu penuh dengan gas mematikan. Orang biasa sama sekali tidak bisa mendekat. Oh, hebat sekali. Anak ini pasti takut ya? Apalagi di Wu Jianyu banyak jagoan, peringkat kedua di Daxia Bang. Juga ada di sana. Sepertimu yang lemah tak berdaya. Tidak contain satu jurus pun. Lemah tak berdaya? Sejak Song Yanran mengaktifkan kekuatan giok, kekuatanku sudah luar biasa. Lagi pula, dulu Raja Dunia Bawah sendiri yang turun tangan. Baru bisa menaklukkan Wu Jianyu. Maka aku, sebagai anak laki-laki Raja Dunia Bawah, harus pergi. Memang anakku. Aku larang kau pergi. Katanya harimau tak makan anaknya. Kau kan bukan Raja Dunia Bawah. Mana tahu bahayanya di sana. Kalau ini saja tak bisa atasi, bagaimana mau jadi hebat? Palsu pun tak apa. Cuma sekelompok semut, pantasnya berlutut minta ampun di depanku. Aku ini anak angkat Pangeran Yan. Keluarga yang bersedia menyerahkan semua kota di Yunzhou. Uang buat apa? Yang penting kemampuan. Meski cuma 1 dari sejuta kesempatan dapat ilmu. Aku tetap mau coba. Ini bukan tempat sembarangan. Cepat pergi. Kau anak tampan keluarga Shao? Dasar bocah manis. Rumah sakit kau kelapasin kau? Masuk Wu Jianyu. Kau bukan cuma manis, tapi juga lumpuh. Aku mau ketua penjara. Cuma bawa kertas lusuh mau ketemu ketua penjara? Kau pikir ini surat perintah Raja Dunia Bawah? Si tua ini bohong. Kertas ini gak berguna. Kau tahu ini tempat APA? Di dalamnya banyak jagoan, aku pernah dengar. Uangmu banyak di sini nggak ada gunanya. Kau yakin mau halangi aku? Masuk Wu Jianyu, ikut aturan Wu Jianyu. Jalan surga tak mau, neraka tanpa pintu malah mau masuk. Kak Harimau peringkat 30 besar Daxia Bang. Tinju terkuat di Daxia. Siapa tahu satu pukulan. Bikin si manis ini sadar. Anak orang kaya doang. Kak Harimau satu pukulan bienu sepuluh. Hari ini aku ajarin kau arti aturan. Luka sedikit pun gak? Pasti pakai ilmu sesat. Mau ajarin aku? Lu hebat banget. Brothers, serbu bareng. Hancurin dia. Sekelompok bocah manis, gak layak mati di tanganku. Hari ini aku masuk Wu Jianyu. Siapa berani halangi? Siapa berisik di sini? Ketua penjara. Si tikus kecil. Berani lansang di penjara neraka? Eksekusi di tempat. Ketua penjara. Dia yang nekat masuk Jianyu. Entah pakai ilmu hitam apa. Sampai bikin bros-bros kayak gini. Kamu adalah kepala penjara, tak bisa menang curang, maaf jujur. Bukan aku terlalu kuat, tapi kalian terlalu tak berguna. Kamu keterlaluan, berani berulah di wilayah penjara abadiku. Siapakah kamu sebenarnya?
Nama tak ganti, duduk tak ubah. Aku kakekmu, Xiao Wang. Humph. Orang tak dikenal, tanpa bukti, mau masuk penjara abadi? Ada bukti. Dia cuma bawa kertas usang mau ketemu kamu, pasti mau buat onar. Dari mana dapatnya? Tahu barang bagus, si tua tak bohong, hadiah dari ayah. Tak tahu tuan muda. Tuan muda tiba. Bawahan lancang. Mohon tuan muda hukum, mana mungkin, cepat berlutut. Minta maaf pada tuan muda. Kepala penjara, dia berulah di wilayah penjara abadi kita. Sama sekali tak anggap kamu. Memang aku tak anggap dia, kata-katamu benar. Aku mana pantas. Tapi satu kalimat salah, aku bukan mau berulah. Aku mau ajari kamu jadi manusia lagi. Bos, tolong aku. Aku ajar kamu jadi manusia lagi, itu kehormatanmu. Kamu benar. Kamu dipecat dari penjara abadi, cepat merangkak. Kertas usang si tua, kekuatannya ternyata sebesar ini. Kasihanilah, aku punya keluarga tua dan kecil. Biarkan kamu terus lalai, merusak daerah. Cepat minta maaf ke tuan muda sampai puas. Si tua itu siapa sebenarnya? Ini rasanya punya kekuasaan? Enak banget. Kalian ingat. Patuhi nazahat tuan muda, atau ini akibatnya. Bos, orang ini cuma ganteng, jangan tertipu. Iya, cuma untung dikit jadi kaya, anak orang kaya. Mana pantas bos kamu hormati begitu. Sayang, identitas tuan Xiao mana bisa dibicarakan orang seperti kalian. Lama-lama mati karena kalian para imut. Tuan Xiao, ini daftar nama penjara abadi. Level apa yang mau kamu ambil kali ini? Dia saja. Level S, Ceta. Cheetah. Satu lagi yang mau mati. Tuan Xiao, Cheetah ini. Kenapa? Aku tak bisa ambil? Cheetah itu raja bawah tanah gedung. Peringkat kedua di papan gedung. Mana bisa sembarang ambil. Iya, kira lagi syuting film? Penyakitnya sembuh ya? Sudah jadi jagoan terhebat. Peringkat kedua. Yang pertama siapa? Tentu saja Tuan Mingwang. Dalam perang Susi Shu tahun lalu. Cheetah dikalahkan Tuan Mingwang. Sejak saat itu, Tuan Cheetah tak terkalahkan. Beritahu mereka, apa aku punya kualifikasi? Tentu ada. TAPI. Kami belum tahu kekuatan Tuan Muda, tak berani gegabah. Kalau sampai mati di tangan Cheetah, Tuan Mingwang pasti marah. Kalau begitu, bawa Ceta ke sini. Pergi bawa Cheetah. Pulang dan beritahu dia. Mengalahkannya lebih mudah dari menginjak semut. Kalau mau hidup, cepat minggir. Ada APA, manusianya? Bos, bawahan kami gagal. Cheetah menolak bertarung. Kami semua dilukainya. APA, dia berani begitu sombong? Tangkap bosnya dulu, main yang besar. Ini baru gaya Xiao Wang. Jangan sampai kebablasan. Cheetah bilang, Mingwang sudah mati. Di dunia ini tak ada yang bisa mengendalikannya. Belum ada yang lebih sombong dari Xiao Wang. Aku sendiri yang temui dia. Kalian tunggu di sini. Pasti kurang dari 10 detik dia kabur keluar. Jangan-jangan dia ngompol ketakutan. Jayam Simiwa. Entah siapa anak orang kaya lagi cari sensasi. Cheetah bunuh mereka, cuma gerakan jari. Sampah. Bunuh mereka saja bikin tanganku pegal. Di dunia ini selain Mingwang, tak ada yang layak jadi lawan bos. Dulu kalau bukan karena kesalahanku, mana mungkin kalah darinya. Apalagi dia sudah mati. Mingwang sudah mati, penjara tak terbatas ini tak bisa menahanku. Mending habisi si anak orang kaya itu, sekalian keluar dari sini. Orang terakhir yang mau bunuh aku, sudah dikubur. Dasar tak tahu diri. Bos, tak usah kau turun tangan. Satu jari saja cukup bunuh sampah ini. Eagle beracun peringkat 5 di gedung ini. Mati di tangannya adalah kehormatanmu. Cepat sujud dan berterima kasih. Dikasih kesempatan malah tak becus. Potong sendiri kepalamu dan serahkan, biar tak sakit. Serigala bertaring, serang bersama. Si ganteng itu, jangan-jangan sudah mati. Sayal. Ilmu ini, sepertinya pernah kulihat.
Aku tak cuma bunuh kau, tapi juga bosmu. Selamatkan bos. Ilmu ini jelas-jelas telapak gelap. Jangan-jangan. Anak Mengwang. Hei ganteng, anak muda memang tak tahu diri. Mau bunuh aku? Masih terlalu dini. Utang ayah, anak yang bayar. Tuan Muda. Ini tidak mungkin. Xiao Wang masih hidup? Malah kelaki Cina? Dia cuma pria ganteng. Mana mungkin? Memang anak Raja Dunia Baka. Aku khawatir berlebihan. Dia lebih kuat dari Raja Dunia Baka, Tuan Muda. Haruskah orang ini dieksekusi? Sekarang nyawanya tinggal seutas. Saat yang tepat untuk membasmi tuntas. Biarkan aku mati. Hidup yang penuh aib ini tak ada artinya. Sekarang, kau rasa aku layak jadi lawanmu? Nyawamu sekarang milikku. Siapa yang berkeberatan? Patuhi perintah Tuan Muda, ikuti sampai mati. Patuhi perintah Tuan Muda, ikuti sampai mati. Peristiwa hari ini, jika ada yang bocor, hukum mati tanpa ampun. Sayap. 3 hari lagi ada konferensi ibu kota, kau ikut aku. Tuan Muda, di depan adalah konferensi ibu kota. Aku duluan atur. Jengga, konferensi ibu kota ini, Pangeran Yan juga hadir. Itu orang penting kedua setelah Raja Dunia Baka. Benar kan? Asal dapat apresiasinya, langsung melesat ke puncak. Hei, Napeng, tempat ini tidak menerima pengemis. Kami bukan pengemis. Bilang bukan pengemis? Cium baumu sendiri. Bau ini, habis mengais sampah? Cepat pergi. Hari ini konferensi ibu kota, tamunya para bangsawan. Champion di sini. Menemani udara kami. Bagaimana kau tahu kami bukan tamu penting? Semua orang penting dan terkenal di gedung ini aku kenal. Kau siapa? Aku saja belum pernah lihat. Aku saja tidak kenal, berani-beraninya berkeliaran di sini. Jangan-jangan ini benar-benar orang penting? Orang penting apanya? Ini bikin Tuan Muda kita yang manis ITU? Kau masih berani datang? Pangeran Yan, Tuan Yan. Tuan Xiao, kok bawa 2 pengemis ke pesta? Kerjaan cukup rajin. Orang seperti ini, sama sekali tidak mau masak. Nanti aku bilang ke manajermu, promosikan kau jadi kepala satpam. Terima kasih Tuan Yan, pakaiannya compang-camping. Anjing pun dikasih baju bagus. Ayo. Gonggong 2 kali dengar. Jenius, pria ganteng saja tidak bisa atasi. Biwek APA kau. Kalian berdua sama-sama jenius. Xiao Wang, jangan terlalu berani. Hari ini aku naik tahta, seluruh dunia milikku. Pria ganteng ini. Kusetujui apa kamu jadi raja? Kamu, di jalan ke neraka, aku temani. Niu Mo. Niu mau jagoan level C, mati di tangannya wajar. Aku malah Journey to the West, Raja Niumo. Bocah tak tahu, nama Niumo saja tak kenal. Level C hebat? Siapa dia ini? Dia cuma satpam, apa istimewanya? Kata dalam tempurung, si jenius. Mungkin ujiannya apa saja tak tahu. Hari ini kau rasakan sendiri. C cuma sampah, tak sebandung tua peramal ini. Jangan-jangan dia benar jagoan level S ujiannya? Tebakanmu benar. Yan Bohou, 3 pengemis ini otaknya rusak. Ganteng, ujiannya wilayah, Yan Bohou. Jagoan level S pun tunduk pada keluarga Yan. Tak berani lawan, katakan saja. Sekarang sujud pada Yan Bohou, ku beri kau napas. Level S? Mana mungkin tubuh sekuat ini? Kalau aja asli, aku makin sambil handstand. Sekalian bawakan adikku untukmu. Hebat, semua saksikan. Aku pada adikmu. Sama sekali tak tertarik. Tapi handstand makan. Itu yang kutunggu. Kecewa, seumur hidup jangan harap. Dia pasti bukan jagoan level S ujian. Bahkan hari ini kau mati di sini. Niu Mo serang. Bunuh si penipu ini dulu. Berani pakai nama ujianku. Bahkan berani sebut diri Lord Ceta. Aku Cita, Raja Bawah Tanah. Justru kamu.
Pakai nama Wu Jianyu, bergabung dengan mereka. Wu Jianyu mana terima sampah sepertimu. Aku juga harus bersihkan sampah. Tegakan angin benar. Jangan-jangan dia benar level S? Tidak mungkin. Kamu si tak berguna, si penipu ini. Cuma keberuntungan. Samuel Yang Hatter. Siapa pukuli anak ini, jadi menantu keluarga Yan. Serang. Dua Tangon Tak lawan banyak. Level S bagaimana? Tak lolos dari jaringku. Yan Wang Wang. Mau handstand dulu atau makan dulu? Kau benar Cita. Aku saja tak kau kenal, berani klaim. Jianyu Walayamu. Rela tunduk pada orang. Ikut Xiao Wang, si bocah ini. Tak ada masa depan. Ganteng, kalah coba adu domba. Tapi bagus juga. Uji kesetiaan Caeta. Lebih baik ikut saya saja. Asalkan kamu bunuh Xiao Wang. Saya akan angkat kamu jadi raja. Diam. Saya tak mau tunduk pada orang lain. Tapi saya juga tak akan hianat gedung ini, bergabung denganmu. Jadi anjing penjilat negara Wo? Muda-muda. Saya tak akan pernah mengkhianati Anda. Apalagi gedung ini. Tenang saja. Pasti saya isi perutnya sampai penuh. Ayo, serang. Semua dalam kendali saya. Negara Weo juga tak buruk-buruk amat. Bayarannya besar. Raja Dunia Bawah sudah mati. Siapa yang bisa melawan saya? Caeta pun bagaimana? Satu orang tak bisa lawan banyak. Buang mereka semua kelot untuk jadi makanan ikan. Penjara ujian level S cuma segini? Xiao Wang. Anjing penjilat kalah ini, sudah waktunya kamu pergi. Siapa bilang kalah? Wah, anak muda. Kerja bagus. Saatnya ujian selesai. Di mana 4 pelindung? 4 pelindung. Hanya Raja Dunia Bawah di dunia ini yang bisa memanggil 4 pelindung. Zuke, Xianwu. Baihu, Qinglong. Hormat pada Raja Dunia Bawah. 4 pelindung. Siap diperintah Raja Dunia Bawah. Pengemis tua ini ternyata Raja Dunia Bawah? Tua ini benar-benar Raja Dunia Bawah? Song Ni. Tidak mungkin. Raja Dunia Bawah sudah mati. Kamu siapa sebenarnya? Siapa saya masih belum jelas? Kamu benar-benar Raja Dunia Bawah? Yang mulia tentu saja Raja Dunia Bawah. Cepat bersujud minta ampun. Hah, iya lalu? Gedung ini sepenuhnya dalam genggaman saya. Kuma perlu saya perintah. Bikin kamu, Raja Dunia Bawah, benar-benar mati. Bukan hal sulit. 4 Raja Langit, 9 Dewa Perang. Jiwa balas pesek naga, Samuel di Tangon saya. Berdasarkan apa kamu perintah? Tua, kamu benar Raja Dunia Bawah? Beneran atau palsu? Kenapa sampai anak sendiri pun ditipu? Buat jadi besar, perlu ditempa. Kalau tidak, gimana memimpin? Empat Raja Langit, 9 Dewa Perang, Jiwa balas pesek naga. Memikul tanggung jawab sebesar ini. Legibila saya serenggakan, jadilah Raja Dunia Bawah. Apa kamu sendiri yang tak paham? Kenapa harus Xiao Wang yang jadi putra Raja Dunia Bawah? Xiao Wang, kamu cuma tampan. Cuma lahir di keluarga bagus. Andalkan kewibawaan ayah. Gimana kamu bisa duduk stabil? Rela melayani muda-muda di depan dan belakang. Lanian, Marquisian, Yan Lai, berkolusi dengan musuh asing. Khianat leluhur lupa budi, patut dihukum mati tanpa ampun. Sayap. Putra sah Raja Dunia Bawah, redakan kekacauan. Termasir di Empat Lautan, Didikuti Sembilan Walaya, layak jadi penerus. Diangkat jadi Raja Dunia Bawah baru, pimpin gedung ini, bangkitan kejayaan. Kalian kok datang? Xiao Wang, kamu mau menikahiku atau dia? Xiao Wang, kamu sudah berjanji mau menikahiku kan? Anak ini bisa menikmati kebahagiaan dari dua pihak loh. Ah, sudahlah. Banyak-banyak berikan saya cucu ya.